CDMA mati dan akhirnya diganti oleh GSF. Ya. Nah, kelihatan share screen saya? Terlihat, Pak. Ada, Pak. Ya, ada. Jadi merger itu adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang merupakan perbuatan hukum ya yang dilakukan oleh entitas usaha ya, di mana perseorangan ini menggabungkan diri atau menjadi bubar ya, tadinya masing-masing kemudian jadi bubar. Nah, itulah merger. Nah, biasanya merger tadi sebab-sebabnya supaya lebih efisien, supaya marketnya lebih optimal, untuk efisiensi modal segala macam ya. Kalau misalnya gini, misalnya kayak tadi Fleksi dan CDMA ya, Fleksi dan Asia. Kalau tadinya masing-masing bangun tower, nah akhirnya bisa digabungkan ya. Mereka bisa digabungkan dalam satu perusahaan. Teman, itu nggak terjadi karena ya biasa kalau Indonesia masih banyak intrik politik sehingga agak susah untuk menggabungkan ya, karena kepentingan politiknya tinggi. Padahal harusnya kalau bisnisnya itu murni, maka merger itu sangat terjadi. Kemudian selain merger juga ada konsolidasi. Ya. Konsolidasi ini adalah peleburan yang dilakukan dua atau lebih entitas usaha kemudian menjadi bubar. Ya. Jadi melebur ya. Kalau tadi menggabung, kalau peleburan itu satu melebur ke perusahaan yang lain. Jadi dia masuk ya, diakuisisi lah ya. Beda dengan diakuisisi. Kalau diakuisisi itu yang satu ngambil yang lain. Kalau melebur ya yang satu menyerahkan atau mungkin dibeli gitu ya. Kemudian melebur menjadi satu perusahaan yang lainnya. Nah, itu karena ada alasan-alasan pertimbangan bisnis supaya lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Nah, ini di era digital ini sangat mungkin terjadi ya. Sekarang contohnya yang sedang merger yaitu Gojek dengan Tokopedia. Jadi Goto ya, kemarin sangat viral ya. Goto itu sangat viral di mana Gojek dan Tokopedia kemudian bergabung menjadi sebuah perusahaan dan mereka melisting sahamnya di Bursa Efek ya, di Bursa Efek Indonesia, dan ternyata kemarin di awal-awal sahamnya turun gitu ya. Nah, ini apalagi kalau sudah masuk bursa saham, ini perlu pertimbangannya banyak karena saham itu kadang-kadang tidak real ya, karena isu-isu tertentu sahamnya bisa jatuh. Padahal bisnisnya masih baik-baik saja. Ya. Kemudian akuisisi adalah perebutan ya, perebutan badan hukum. Jadi yang satu merebut yang lain karena yang satu menang, memiliki market share yang lebih besar, modalnya lebih kuat, sehingga yang satunya merasa kepepet, terdesak. Daripada dia makin merugi karena keluar modal operasi yang cukup besar, akhirnya dia menjual sahamnya ke perusahaan yang lain. Itu disebut akuisisi. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Contoh saya lihat screen ya. Nah, itu ada contoh merger, model-model merger tipenya ya. Ada horizontal merger, ada vertical merger. Apa bedanya horizontal sama vertikal ya? Kalau horizontal itu mergernya ke samping atau yang sejenis ya. Misalnya dia perusahaan retail, dia memerger retail. Ya, kalau vertikal, ya dia mungkin memerger atau mengakuisisi perusahaan yang di atasnya. Perusahaan yang di atasnya ya.
Nah, ada vertical merger, kemudian ada konglomerasi merger, yaitu konglomerasi itu dia konglomerasi merger itu konglomerat yang ini yang apa yang melakukan merger ya. Jadi itu pemiliknya sangat kaya. Kemudian ada congeneric merger dan ada reverse merger. Ada juga forward merger ya. Kalau forward merger itu bagaimana? Misalnya dia supplier, kemudian dia membeli manufakturnya. Nah, itu luar biasa. Yang tadinya dari penyuplai bahan baku, kemudian dia membeli pabriknya. Wah, keren kan ya? Karena dia sangat punya modal sangat besar, kemudian dia mengakuisisi pabrik, terus kemudian sampai ke distributor, sampai retailer. Nah, ini perusahaan-perusahaan konglomerat, konglomerat biasanya semacam itu. Mereka mengakuisisi, mengintegrasikan, memagerkan mulai dari hulu sampai hilir. Itu kalau forward ke depan ya, ke arah retail. Kalau backward berarti dia mengakuisisi ke arah belakang ya. Misalnya kita punya perusahaan retail, kemudian kita mengakuisisi distributornya, ya apa yang transportasi logistiknya itu. Kemudian habis itu kita mengakuisisi pabriknya, tapi jarang biasanya ya. Yang mungkin terjadi ya mungkin pabrik-pabrik itu mereka membuat distribution channel untuk dijadikan unit usahanya ya. Tapi yang sekarang tumbuh pesat itu adalah perusahaan retail yang luar biasa. Mereka menguasai pasar dan akhirnya mereka semacam memiliki bargaining yang sangat kuat. Ini contohnya forward merger ya, ada company A dan company B. Company A itu buying company, company B itu target company. Kemudian bergabung menjadi improve buying company. Jadi penggabungan antara buying company dan target company. Ya, ini ada perusahaan yang membeli dan perusahaan yang dibeli. Ini forward merger. Jadi seperti tadi misalnya membeli perusahaan distribusinya ya. Nah, ini kalau vertical integrated contohnya adalah up market dengan down market ya. Apa maksudnya up market dan down market itu? Jadi market kelas bawah ya. Misalnya gini. Ada barang-barang yang dijual di pasar tradisional. Ada barang-barang yang dijual di mall-mall. Nah, ketika pengusaha barang-barang yang dijual di pasar tradisional, dia mampu membeli mall-mall yang menjual produk-produk, itu namanya vertikal. Jadi vertikal itu mengakuisisi perusahaan yang levelnya di atasnya. Ya, misalnya agen tunggal misalnya, ya, distributor utama. Misalnya kita menjadi perusahaan retail dan kemudian kita mampu mengakuisisi perusahaan distributor. Nah, itu namanya vertical integrated. Ya, kita menggabungkan dengan yang atas. Ya, bisa integrasi, bisa juga dengan merger. Jadi bergantung, kalau merger artinya dua perusahaan yang berbeda. Kalau integrasi itu adalah mungkin masih dalam satu grup ya, diintegrasikan. Supaya apa? Supaya lebih efektif, lebih efisien. Kemudian biaya sumber daya manusianya dia lebih rendah. Nah, ini pertimbangan merger ya. Silakan nulis nama lengkap kelas anim ya. Nah, bagaimana level of integration ya? Nah, level of integration itu ada yang parsial, ada yang full ya. Jadi integrasinya bisa terjadi untuk bagian-bagian tertentu pada level-level fungsi tertentu. Mungkin dia di bagian manufaktur dengan bagian intermediate good ya, atau manufaktur dengan marketing itu bisa diintegrasikan ya. Atau misalnya marketing dengan after sales service itu bisa jadi satu ya. Nah, kalau integrasinya semuanya
ya dijadikan satu perusahaan, mulai dari raw material, intermediate good, kemudian manufacturing, marketing, sales, dan after sales service, itu namanya integrasi full. Jadi integrasi full ini bila benar-benar ya pembelinya benar-benar memiliki prospek yang cerah dan memiliki modal yang sangat kuat. Lalu kita lihat yang kiri bawah itu ada akuisisi dan merger. Jadi kalau akuisisi itu ada satu perusahaan yang memiliki kapasitas yang besar yang kemudian mengakuisisi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang sudah berat, sudah mulai kolab, sudah mulai banyak kewajiban-kewajiban yang dia tidak mampu kerjakan. Nah, itu akuisisi. Jadi ya dulu pernah ada apa ya? Ada mie hijau saya pernah beli itu dulu. Sekarang udah nggak ada lagi, nggak tahu. Ya, apa dulu barley mie kalau nggak salah ya. Mie-nya enak karena dia mencerminkan mie yang organik. Kemudian hilang ya, nggak tahu diakuisisi atau gimana gitu. Sebenarnya ada salami gitu ya. Nah itu memang sangat berat ya. Bisnis retail itu luar biasa persaingannya. Jangan dikira retail itu mudah, tapi justru bisnis retail itu sangat berat karena harus menguasai pembeli real di ujung. Ya, harus bisa menguasai rantai pasar. Makanya yang nggak tahan, yang nggak mampu menguasai rantai pasar, biasanya lama-lama dia akan diakuisisi oleh perusahaan besar yang memang dia mendominasi rantai pasarnya. Atau merger, nah, yang kiri bawah itu, merger itu ya karena kesadaran bersama antar dua badan hukum perusahaan masing-masing menyadari bahwa jika terjadi persaingan yang berdarah-darah, persaingan yang amat ketat, maka dua-duanya akan merugi. Nah, ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan pada saat kita melakukan keputusan untuk melakukan merger. Ya. Ini contohnya ya. Contohnya ini di Amerika ada perusahaan rokok ya. Tahun 2004 terjadi merger antara LG Renault ya nomor 2 dengan Brown nomor 3. Ya, kenapa yang merger nomor 2 dan nomor 3? Ya, untuk mengalahkan yang nomor 1 gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita pelajari nomor 2 dan nomor 3 biasanya mereka untungnya tidak besar dan cenderung akan dikalahkan oleh yang nomor 1. Makanya nomor 2 dan nomor 3 dia melakukan merger. Ya. Nah, Philip Morris yang terbesar akan melakukan merger dengan Reginald dan Brown yang sebelumnya sudah pernah melakukan merger. Ya, jadi kemudian di merger oleh Philip Morris gitu. Jadi ini menarik kenapa? Karena berat kalau mereka menjadi entitas masing-masing ya berat. FTC menemukan, FTC ini adalah lembaga persaingan usaha bahwa post merger menimbulkan market share keduanya turun. Ya. Jadi setelah di merger malah market share-nya turun. Ya. Sehingga apabila dilakukan merger antar ketiga partner akan lebih memudahkan. Salah satu rumusnya adalah menaikkan pasar. Jadi untuk menumbuhkan pasar di merger itu. Supaya apa? Supaya tidak saling, biasanya kan kalau pesaing itu kan saling menjelekkan ya. Satu produk dengan produk yang lain. Nah, supaya tidak saling membunuh, tidak saling mematikan, maka ya dilakukan merger. Ya misalnya tadinya untungnya cuma 10.000 gitu ya. Ya karena harus kompetisi, harus promosinya gede-gedean karena saling bersaing. Tapi setelah merger mungkin dapat 15.000. Memang jadi bukan pemilik yang satu-satunya, tapi keuntungannya bertambah. Bagi siapa itu perusahaan, mereka berpikirnya lebih baik keuntungan daripada mereka mereka memikirkan portofolio bisnis ya. Nah, keuntungan itu lebih dipikirkan, mereka lebih memikirkan recurring. Yang namanya recurring itu adalah uang cash ya. Uang cash itu lebih dibutuhkan. Ya. Ada pertanyaan sampai jauh ini? Semua sudah tulis nama lengkap dan NIM ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini contoh lainnya adalah otomotif ya. Ini Daimler mencoba melakukan eksploitasi pasar di luar
ya, di luar border ya, dengan cara mengakuisisi Chrysler ya, Chrysler. Ya, pada saat melakukan akuisisi ini, Chrysler sebetulnya masih menguntungkan ya. Jadi Chrysler itu masih untung sebelum diakuisisi oleh Daimler. Setelah akuisisi dilakukan, prototipe SUV menurun secara drastis. Jadi nah ini maksudnya case study ini diangkat gitu ya, supaya dalam merger, dalam integrasi itu harus benar-benar dipikir. Sebetulnya apakah betul setelah di merger, setelah diakuisisi, itu memang terjadi peningkatan market share atau tidak. Nah, ini pertimbangannya banyak. Jadi mungkin analisanya ya, penelitiannya, makanya perlu riset operation itu ya, itu di situ. Jadi perlu adanya penelitian pengaruhnya seperti apa, efeknya ya. Nah, ini berarti deal ini menjadi failure sehingga Daimler harus mengatasinya sendiri ya, karena dia mengakuisisi kan. Namun pesaing lainnya Toyota dan Honda masuk ke Amerika melalui tanpa melakukan akuisisi dan integrasi ya. Nah, ini bisa jadi begitu kasusnya ya. Bisa jadi kasusnya juga setelah di merger juga nggak menguntungkan karena beda budaya, mungkin masih belum sukses integrasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh lainnya ya, case tadi farmasi ya, merek Medco pada tahun 1993 adalah farmasi terbesar dengan mengakuisisi Medco Containment servisnya senilai 6 billion ya. Merek adalah Prescription Drug Company ya, bukan over the counter. Merek melakukan vertical integration ya melalui distribution channel ya. Jadi dia mengambil distribution channel atau retail tadi. Jadi integral itu vertikal itu bisa ke atas bisa ke bawah ya. Maksudnya vertikal itu dari produsen ke apa namanya, ke retailer, itu adalah vertikal ya. Nah, ini alasan melakukan integrasi vertikal adalah tergantung kepada source of supply. Jadi bagaimana ketergantungannya gitu. Kalau ketergantungannya sangat tinggi mungkin harus melakukan integrasi vertikal daripada nanti harganya turun naik dari supplier ya. Just in time ya, berkaitan dengan ketepatan dalam supply produk. Terus berikutnya lower transaction cost ya, supaya biaya transaksinya semakin rendah. Ya, macam-macam MA tadi sudah jelaskan, ada backward integration dan forward integration ya. Yaitu backward berarti ke belakang ya, mengambil ke jalur apa namanya? Hulu ya, ke hulu. Kalau forward mengambil yang hilirnya diintegrasikan. Nah, berikutnya proses merger konsolidasi ini dilandaskan pada pasal 122 ya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ya. Rancangan merger plan yaitu status aktiva dan pasiva menjadi satu. Jadi nanti akan digabung, tinggal persentasenya berapa sahamnya kan. Kemudian pemegang saham juga menjadi satu. Ya, tahapannya adalah aliran merger adalah rancangan. Jadi rancangan ini kemudian harus disetujui oleh komisaris dari masing-masing PT, karena komisaris ini adalah pemilik perusahaan ya. Dan kalau BUD adalah pelaksana. Kemudian dilakukan persetujuan RUPS dari masing-masing PT. Dan dalam RUPS tersebut disampaikan rencana untuk merger untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS atau para pemegang saham. Nah, baru setelah itu diumumkan rancangan merger ya. Tapi ya sekarang dengan adanya apa namanya, bursa saham itu, nah merger ini juga harus agak hati-hati ya. Kadang-kadang ini juga polesan ya. Bisnisnya tidak real, apalagi di era digital ini banyak sekali jebakan-jebakan digital di mana harga saham bisa saja itu dipoles ya, seolah-olah mendapat gelontoran dana investasi ya untuk menaikkan harga saham saja sebetulnya. Kalau harganya sahamnya tinggi ya dijual lagi ke masyarakat, habis itu nggak jelas itunya portofolio bisnisnya sebetulnya kuat apa tidak. Nah, itu yang harus sangat berhati-hati. Isi rancangan merger tersebut adalah pasal 123 ya, nama dan alamat yang melakukan merger, penggabungan harus jelas. Nama dan alamat yang menerima merger juga harus jelas. Kemudian alasan mengapa mereka menerima merger dan tata cara konversi saham. Nah, saham ini konversinya ini banyak sekali hal-hal intangible atau aset yang di markup biasanya. Jadi hati-hati kalau
kita mau masuk ke portofolio bisnis, maka kita harus paham betul dengan value dari perusahaan, paham betul dengan nilai-nilai dari perusahaan, jangan sampai tertipu, gitu ya. Nah, kemudian anggaran dasar yang melakukan merger, ini juga harus dicek masing-masing, mungkin anggaran dasarnya berbeda-beda. Nah, itu nanti harus dilakukan adjustment, penyesuaian, ya, adaptasi. Kemudian neraca laporan keuangannya ya 3 tahun terakhir yang akan melakukan merger, nah ini harus dilihat betul. Kemudian laporan keuangan dalam melakukan merger, cara penyelesaian direksi, komisaris, dan karyawan yang tidak setuju melakukan merger. Nah, ini banyak sekali yang demo, protes, dan sebagainya, ya. Nah, ini yang akan membuat berat bagi perusahaan-perusahaan, ya, ketika mereka merger. Makanya tadi kenapa setelah di merger malah tidak untung, malah penjualannya turun, ya karena itu, ya, karena mungkin ada pemogok kan, ya, ada apa namanya, ada ketidakproduktifan, gitu ya, karena kinerja dari perusahaannya nggak maksimal. Nah, itu yang membuat proses merger tidak berjalan dengan sukses. Oke, ada pertanyaan, komentar? Kita diskusi setelah ini. Mungkin ada yang perusahaannya pernah merger di tempat Anda bekerja. Akuisisi, Pak. Ini akuisisi, ya. Betul, Pak. Tapi Pak, boleh tanya yang merger ini, Pak? Boleh, silakan. Ini saya melihat yang merger, tadi yang ada yang merger, ada konsolidasi ya Pak, ada 2 ya. itu. Nah, saya yang sekarang ini yang saya tahu ada di kebijakan BUMN kalau nggak salah ya, oleh Pak Erick Thohir ini, ada beberapa kayak PT Pertani sama Sanghyang Seri itu digabung. Namanya juga menjadi Sanghyang Sri, itu lebih ke pertanian, yaitu PT Pertani sama Sanghyang Sri itu digabung. Nah, itu apakah merger atau konsolidasi? Ada juga mungkin dulu ada Bank Syariah Mandiri gitu kan, terus BRI Syariah. Nah, sekarang kan ada BSI, nah Pak. Nah, itu apakah memang merger atau konsolidasi? Nah, itu sih saya masih agak bingung sih Pak, masuknya kemana. Ya. Oke, terima kasih, ya. Jadi kalau merger itu prinsipnya adalah 2 badan hukum yang berbeda, ya. Sebetulnya merger, integrasi, akuisisi itu bagian dari konsolidasi, ya. Jadi konsolidasi itu adalah menata kembali apakah merger, akuisisi, ataukah integrasi. Nah, kalau 2 badan hukum yang berbeda itu pasti merger. Atau merger artinya penggabungan, sama-sama memiliki level positioning yang sama, ya, selevel lah. Tapi kalau akuisisi itu levelnya beda. Yang satu lebih besar, dia mengakuisisi yang kecil. Kalau tadi penggabungan dari BSI itu selevel itu, ya. Bank-bank syariahnya punya bank-bank BUMN, digabungin jadi satu, dimergerkan. Nah, itu merger, ya. Lebih dari 2 bank syariah dengan level yang sama. Supaya apa? Supaya manajemen jadi satu. Jadi ya CEO-nya kan jadi satu, ya kan? Kemudian direkturnya jadi digabungin kan, cost-nya jadi lebih rendah. Dan biaya-biaya lain juga pasti lebih rendah. Kalau yang tadinya masing-masing harus mengelola portofolio laporan setiap masing-masing bank syariah, kemudian digabung sehingga cukup satu. Jadi 1 untuk efisiensi, 2 untuk perbesar market share, ya. Yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena resource-nya digabungkan. Dengan resource digabung itu, maka akan lebih powerful, ya. Ya misalnya, sebetulnya kalau kayak perbankan itu kan, apa sih dia asetnya nggak punya, cuma gedung kantor aja bank itu, ya. Selebihnya adalah angka-angka. Nah, kalau sekarang banknya banyak, kantor pusatnya banyak, maintenance-nya berapa itu. Tapi kalau digabung jadi kantor pusatnya 1. Dan lainnya bisa di-off-kan itu menjadi cabang-cabang. Dan mungkin bisa digabung kantornya kan. Jadi lebih irit, lebih efisien, ya. Kayak tadi Sanghyang Sri dan lain sebagainya, ya. Nah, memang sebetulnya dengan digitalisasi
Dengan digitalisasi itu dilakukan merger atau integrasi ataupun akuisisi ya, itu jadi lebih mudah, lebih memungkinkan. Kenapa? Karena semuanya diikat dalam satu platform aplikasi. Ya, kalau dalam platform aplikasi kan gampang itu menggabungkannya, kan tinggal dimasukkan aja kan dalam aplikasi itu, perusahaan yang satunya dimasukkan dalam aplikasi itu, sehingga dia otomatis bergabung dalam perusahaan yang besar ya. Saya pernah mencoba mengambil data ya, mengambil data pengguna e-commerce itu kalau saya mencari sendiri itu setengah mati, itu pasti lama ya. Tapi pada saat saya dikasih fasilitas oleh Bukalapak, jadi link survei saya itu ditaruh di websitenya Bukalapak, itu seminggu saya udah dapat 600 itu ya, cepat sekali. Nah itu contoh bagaimana ketika terjadi merger, akuisisi, dan integrasi, itu akan ada efektivitas produktivitas yang luar biasa. Sehingga di sana perusahaan yang tadinya mau mati, kemudian kita digabung, dia memperkuat perusahaan yang besar, dan akhirnya bisa sustain dua-duanya, tidak saling head to head kan, tidak saling bunuh-bunuhan. Ini yang diharapkan dari merger dan akuisisi. Oleh karena itu, sekarang ini berlaku falsafah namanya cooperation. Ya. Jadi apa cooperation itu? Cooperation itu adalah gabungan antara kompetisi dan kooperasi. Ya, competition. Jadi kooperasi dan competition gitu ya, digabung. Atau ini ujungnya sebenarnya adalah kolaborasi, collab. Kalau collab mungkin dia berbeda badan hukum ya, jadi dua perusahaan berbeda kolaborasi. Nah, sebetulnya merger, akuisisi, dan integrasi ini just supaya kolaborasi, tapi agar kolaborasinya makin kuat kokoh, maka digabungkan dalam satu perusahaan. Karena susah disuruh kolaborasi ya. Ya filosofi psikologi orang-orang Indonesia ini kan, kalau misalnya antar direktur gitu kan, dia pasti punya harga diri yang sama-sama tinggi kan, nggak akan ada yang mau ngalah, masing-masing ingin mengalahkan yang lain. Itu karena egonya. Jadi suruh diminta kolaborasi itu sah setengah mati. Makanya kenapa Bank Syariah sama Bank Syariah itu digabungannya di satu, biar tidak berkompetisi, biar berkolaborasi, kan dipaksa berkolaborasi. Nah, harusnya kolaborasi ini bisa dimainkan oleh perusahaan manapun, ya, oleh perusahaan siapapun, kapanpun, dimanapun, itu harusnya kolaborasi yang dimainkan. Sekarang ini eranya ya bukan era kompetisi. Kalau kita kompetisi menjalankan bisnis sendiri, pasti itu berat. Berat apa? Ya karena banyak hal yang sekarang tidak bisa ditangani sendiri. Nah, merger, akuisisi, dan integrasi itu untuk mengatasi banyak hal yang tidak mungkin ditangani sendiri. Ya, mungkin satu perusahaan dia kuat di bidang marketing, perusahaan lain mungkin kuat di bidang produksi, perusahaan lain mungkin kuat di bidang supply raw material. Nah, itu kalau masing-masing kekeh dengan keunggulannya masing-masing, kan akhirnya mereka berat juga. Mungkin yang punya supply raw material, dia berat di produksi, dia produksinya mungkin tinggi. Yang bisa produksi mungkin dia nggak punya distribusi channel yang banyak, ya kan? Akhirnya dia juga nggak laku. Yang punya distribusi channel, dia barangnya mahal, dia produk-produknya, karena ya tidak kolaborasi. Nah, harusnya sekarang ini bisnis itu adalah pola kolaborasi. Jangan ingin menang sendiri, ya karena kalaupun menang sendiri pada akhirnya dia akan mati. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan menjadi perusahaan yang masuk zona nyaman. Dan setelah masuk zona nyaman, dia akan mendapatkan pesaing-pesaing baru yang memiliki banyak kelebihan, banyak inovasi, banyak value-value yang dihadirkan oleh kompetitor baru ya. Apalagi di era digital yang luar biasa. Era digital ini yang nggak melek digital, yang nggak mau masuk, nah dia akan mati. Nah, itu kira-kira ya jawaban. Jadi semuanya itu adalah merger yang tadi itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, ini jadi merger, akuisisi, dan integrasi ini adalah puncak dari strategic management yang kita bahas kemarin, mulai dari mapping, kemudian kita menganalisa berbagai macam hal, ya, strategi-strategi yang baik itu di operasional, di marketing, di sumber daya manusia,
ya, di level divisi, level fungsi. Nah, nanti di level korporasinya adalah melakukan merger, akuisisi ataupun integrasi dengan perusahaan lain. Itu dari level korporasi. Dan tentunya hal ini dilakukan karena para pengambil keputusan di atas sana mereka melihat sesuatu yang memang harus diantisipasi, terutama misalnya ancaman dari luar negeri, perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Kalau perusahaan kita banyak terpecah-pecah begitu, maka kita tidak akan memiliki kekuatan modal yang besar. Dan pada saat bersaing dengan luar negeri, kita tidak bisa menghadapi gempuran produk asing karena mereka bisa menyediakan produk yang murah karena modalnya gede. Jadi kalau modalnya gede itu apa aja enak, menang gitu ya. Bisa banding harga ya, bisa borong raw materialnya diborong sendiri. Kenapa? Ya karena uangnya banyak. Ya, dia bisa juga memborong distribution channel ya. Nah, itu dia akan menang di situ. Itu yang terjadi seperti Indomaret, Alfamart itu dia bisa menekan para supplier karena dia punya distribution channel yang banyak. Dia bisa menguasai pasar. Dan minimarket yang kecil-kecil akan mati. Kenapa? Karena yang kecil-kecil tidak dapat privilege dari produsen atau dari raw material kan. Nah, itulah perlunya merger untuk menyambungkan resource, menyatukan modal, bahkan menyatukan market share ya pelanggannya supaya kuat punya tingkat negosiasi ya bargaining yang tinggi. Yaitu perlunya merger, akuisisi dan integrasi ya. Ada pertanyaan kembali? Ya, jika tidak ada, semuanya sudah nulis di nama lengkap dan NIM. Biasanya banyak nih. Cuma 34 ya. Udah, Pak. Sudah ya? Ya, kalau sudah, oke. Tolong dipelajari yang selama ini diajarkan. Mungkin dari materi-materi yang di-share di grup ya. Bisa Anda pelajari dan download karena itu contoh kasusnya banyak. Itu mungkin kuliah saya akhiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Teh, beres ya.